Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan trader Indonesia dimanapun berada, jumpa lagi bersama saya Moritz di acara analisa harian kita pada hari ini, hari Senin, I Love Monday, tanggal 14 Oktober tahun 2024. Rekan trader, seperti biasa kita memasuki hari yang sangat luar biasa, hari Senin. Hari yang penuh dengan pergerakan yang sangat luar biasa. Aktivitas yang kita mulai pada awal minggu ini membuat kita terus bergerak terus. Itu pun juga terjadi pada pasar yang akan kita lalui bersama. Mulai hari Senin, biasanya hari Senin tidak terlalu banyak berita, tapi setelah itu baru akan diliputi oleh berita-berita yang sangat signifikan. Tapi biarlah berita itu tetap ada, fundamental itu tetap ada. Tugas kita adalah menganalisa dan bisa menghasilkan analisa yang terbaik, agar dalam trading kita bisa menghasilkan hasil yang maksimal. Oke rekan trader, tanpa buang waktu yang lama lagi, seperti biasa di hari Senin kita selalu mulai dan kita akan melihat apa yang akan terjadi yang telah kita prediksikan, telah market prediksikan untuk pergerakan minggu ini. Oke, kita mulai dari seperti biasa indeks dolar Amerika. Indeks dolar Amerika menurut analisa yang telah saya bawakan, ya, saya menganalisa bahwa indeks dolar Amerika pada minggu ini masih memiliki peluang yang sangat besar untuk naik ke posisi yang lebih tinggi, ya, untuk naik ke posisi yang lebih tinggi. Nah, saya menganalisa dia ya minimal sampai indeks dolar Amerika ini sampai ke level 103.500. Itu adalah analisa yang coba saya bawakan pada minggu ini. Sedangkan untuk euro angka saham dolar, tendensi pelemahan masih tetap ada. Dan prediksi yang kami lakukan adalah di seputaran 1.08365. Itu adalah titik pelemahannya, walaupun tidak tertutup kemungkinan juga dia bisa naik sampai di 1.09760. Dan untuk pound sterling seperti biasa, pound sterling juga kami memprediksikan bahwa pound sterling masih punya peluang untuk sebenarnya bergerak datar sih rekan trader, tapi peluang pelemahan juga masih sangat ada dan dia akan mencoba melemah sampai di posisi 1.29090. Sedangkan untuk gold rekan trader, untuk gold pada minggu ini saya memprediksikan bahwa gold ini akan bergerak sampai di posisi 2687. Kami memprediksikan dia akan bisa mencoba menyentuh level ketinggian maksimum yang pernah terjadi. Oleh karena itu, analisa kami adalah dia akan mencoba sampai ke 2687. Kita tidak mau bilang dia sampai ke 2700, tapi 2687 menurut analisa yang kami buat masih punya peluang yang sangat besar. Walaupun setelah itu tidak tertutup kemungkinan dia akan kembali lagi rebound. Dan reboundnya itu bisa sampai ke level paling terendah di sekitaran 2570. Menurut saya jauh juga itu sebenarnya. Dan untuk USD Yen Jepang, kami masih tetap memprediksikan bahwa USD Yen Jepang masih punya peluang yang sangat besar untuk naik sampai posisi 150.532. Itu adalah posisi yang bisa terjadi pada USD Yen Jepang pada minggu ini. Ini adalah analisa yang coba kami bawakan buat rekan trader semuanya. Dan seperti biasa rekan trader, di analisa-analisa harian kita selalu akan ada judul yang sangat luar biasa. Dan untuk judul tema hari ini, kita akan membahas tentang pesimis stimulus Cina menghadang pergerakan emas. Nah, ini dia. Ini saya mencoba untuk memberikan sedikit wawasan buat rekan trader tentang apa yang terjadi pada pasar, terutama untuk emas. Kita tahu bahwa emas telah menyentuh level 2682 ya. Setelah pemangkasan tingkat suku bunga yang telah dilakukan beberapa minggu yang lalu. Akan tetapi setelah itu, pasca Gubernur Sentral Bank Amerika Jerome Powell menyatakan bahwa kemungkinan besar pemangkasan tingkat suku bunga akan terus berada di level 25 basic point. Dan inilah yang menjadi alasan bagaimana emas itu jatuh.
Emas jatuh benar-benar ditunjang juga oleh data IHK, ditunjang juga oleh data non-farm payroll yang membuat emas, bagaimana emas itu dia jatuh dan terus jatuh. Kalau rekan trader lihat ya di platform, emas setelah mencapai level yang paling maksimum, rekan trader bisa lihat dengan jelas setelah dia mencapai level paling maksimum emas, dia sempat mengalami pergeseran dan koreksi sampai hampir menyentuh 2600, 2605 ya di minggu-minggu yang lalu ya. Hari Kamis atau hari Rabu atau hari Kamis yang lalu. Hari Rabu. Rekan trader bisa lihat dia jatuh sampai menyentuh level 2605. Tapi setelah itu rekan trader pasca itu dia kembali lagi setelah rekan trader kalau lihat not to land FOMC di mana masih sebagian besar menginginkan pemangkasan tingkat suku bunga menuju ke 50 basic point. Inilah yang menjadi alasan bagaimana emas itu naik walaupun secara fundamental sebenarnya emas itu tertekan. Tapi setelah not to land itu dikeluarkan, dia berubah arah dan emas itu kembali lagi naik, dan di hari Jumat kemarin dia sempat menyentuh level 2660. Akan tetapi rekan trader harap diperhatikan bahwa ya data ekonomi yang dikeluarkan oleh Cina pada hari Sabtu kemarin pun juga sangat memberikan tekanan yang sangat luar biasa rekan trader. Kita bisa lihat bahwa data stimulus fiskal Tiongkok pada hari Sabtu membuat mereka data itu tidak terlalu terkesan, di mana Menteri Ekonomi Cina pada hari Sabtu dia menegaskan bahwa Cina kembali dalam rencana besar untuk menghidupkan perekonomian yang sedang terpuruk ya. Ya, ini harap diperhatikan bahwa Menteri Perekonomian Cina menyatakan bahwa Cina akan memberikan stimulus untuk perekonomian Cina yang sedang terpuruk. Nah, data yang dikeluarkan ini rekan trader sedikit memberikan tekanan terhadap pergerakan emas. Ya, harap diperhatikan sedikit memberikan tekanan terhadap pergerakan emas. Dan kalau kita lihat data yang dikeluarkan, kalau saya lihat di sini rekan trader ya, dari data yang dikeluarkan, dia benar-benar memberikan tekanan buat pergerakan emas karena dari indeks harga konsumen utama Cina pada bulan September secara tahunan itu dia sebesar 0,4%. Dia meleset dari ekspektasi pasar. Ya, hal ini juga bersamaan dengan perincian stimulus fiskal Tiongkok dan meningkatnya ketegangan politik di Timur Tengah serta ketegangan politik antara Cina dengan Taiwan. Dia benar-benar sedikit memberikan tekanan terhadap emas. Akan tetapi rekan trader, kalau rekan trader lihat, emas pada prinsipnya dia bergerak dalam rel di mana akibat dari pergerakan-pergerakan geopolitik di Timur Tengah, itulah yang menjadi alasan bahwa emas masih bisa naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Tapi kalau tendensi yang terjadi dari fundamental, apabila nanti 25 basic point, ini akan membuat emas memang dia akan naik. Tapi kenaikan dia itu tidak bombastik seperti apabila nanti ditetapkan sebesar 50 basic point. Oleh karena itu rekan trader semuanya, saya mau bilang bahwa data ekonomi yang dikeluarkan Cina pada hari Sabtu kemarin setidaknya agak sedikit membatasi emas untuk naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Dan kita akan lihat rekan trader karena nanti pada tanggal 18 nanti Cina juga akan mengeluarkan data. Nah, inilah yang bisa menjadi alasan kenapa apabila data ini dikeluarkan dan data ini mensupport stimulus perekonomian Cina, artinya dia memberikan kekuatan untuk pembeli emas dari Cina menguasai pasar. Dan artinya di sini ada peluang bahwa emas masih bisa naik sampai ke level ketinggian yang paling maksimum. Oleh karena itu, di analisa saya mingguan, saya memprediksikan bahwa apabila ini sesuai dengan skenario, emas bisa mencoba kembali lagi ke level 2687 ya, 87 sama seperti dengan apa yang terjadi pasca pemangkasan tingkat suku bunga. Walaupun 2700 menurut saya masih perlu
masih perlu dalam pertempuran yang sangat luar besar lagi. Tapi kita akan lihat data-data yang akan dikeluarkan Cina, geopolitik yang akan terjadi bisa membuat emas kembali lagi ke level ketinggian yang maksimum dan jalan menuju 2700 masih bisa tercapai walaupun sangat terjal. Oke rekan trader, demikianlah tema harian kita pada hari ini. Dan sekarang kita coba masuk di analisa teknikal. Analisa teknikal kita mulai dari indeks dolar Amerika. Rekan trader bisa lihat di indeks dolar Amerika, rekan trader. Di sini sudah sangat jelas indeks dolar Amerika, rekan trader. Ya. Indeks dolar Amerika, rekan trader. Coba buka dulu indeks dolar Amerika. Nah, sorry batuk. Untuk indeks dolar Amerika rekan trader bisa lihat bahwa tendensi untuk indeks dolar Amerika hari ini dia agak sedikit mengalami pelemahan. Ya, tapi hati-hati nanti malam akan ada statement yang akan dikeluarkan oleh pejabat The Fed pukul 20.00. Oleh karena itu hati-hati rekan trader. Kita bisa lihat oke, hari ini indeks dolar Amerika menurut saya dia akan turun. Tidak tertutup kemungkinan dia bisa turun sampai level di 102.627. Akan tetapi rekan trader sekali lagi hati-hati bahwa data ini juga bisa terbalik setelah pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Statement yang dikeluarkan oleh salah pejabat The Fed bisa membuat indeks dolar Amerika mencoba naik lagi ke 102.882. Jadi itu pergerakannya dalam hari ini ya. Sedangkan untuk euro angkel saham dolar rekan trader, kita lihat bersama-sama arah pergerakan yang terjadi pada euro angkel saham dolar. Euro angkel saham dolar pada hari ini rekan trader, kalau rekan trader lihat arah yang terjadi pada euro angkel saham dolar hari ini, dia bergerak sangat signifikan. Peluang bullish masih sangat besar ya. Tapi sekali lagi hati-hati pada pukul 18 nanti akan ada news. Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan dia ini akan sampai ke level paling maksimum di posisi 1.09455. Tapi sekali lagi hati-hati, pembalikan arah bisa saja terjadi dan bisa membuat dia coba kembali lagi ke level paling terendah rekan trader. Menurut analisa saya, level paling terendah itu bisa dicapai di seputaran 1.09153. Ini adalah arah yang terjadi pada euro angkel saham dolar. Selanjutnya bagaimanakah untuk pound sterling rekan trader? Kita lihat. Untuk pound sterling rekan trader bisa lihat bahwa arah pergerakan yang terjadi pada pound sterling hari ini dia masih memiliki tendensi yang sangat kuat untuk bullish, dan saya pikir bullish masih sangat kuat hari ini. Saya berestimasi bahwa dia ini akan mencoba naik, minimal dia akan mencoba sampai di level 1.30824. Tapi hati-hati, pembalikan arah bisa membuat dia kembali lagi ke level terendah di posisi 1.30471. Nah, di sini rekan trader ya. Kita lihat, nah ini dia. Ini adalah arah pergerakan yang bisa terjadi pada pound sterling angkel saham dolar. Bagaimanakah untuk gold rekan trader? Untuk gold, rekan trader bisa lihat dengan jelas bahwa gold hari ini memang dia memiliki tendensi yang sangat kuat untuk bullish tadi ya. Setelah di pagi hari jatuh, hari ini tendensi bullish masih sangat kuat. Saya memprediksikan, saya tidak mau bilang sampai ke 2682, itu tinggi banget rekan trader menurut saya. Tapi saya memprediksikan bahwa kemungkinan besar gold ini masih bisa naik, taruhlah di seputaran 2675. Tapi hati-hati pembalikan arah rekan trader. Pembalikan arah ini menurut saya dia bisa membuat gold ini, emas ini dia turun sampai di level paling terendah di posisi seputaran sinilah, nah 2652. Jadi 2652 sampai level paling maksimum di posisi 2675 adalah langkah pergerakan emas bisa terjadi, walaupun sebenarnya tidak terkemungkinan juga dia bisa turun sampai level terendah di sini ya. Menurut saya di seputaran sinilah ya, di seputaran sini. Nah, 2645, tapi 2645 menurut saya jauh banget ya. Saya lebih sepakat ke 2652. Dan untuk USD yen Jepang rekan trader, untuk USD yen Jepang rekan trader bisa lihat dengan jelas sini bahwa USD yen Jepang hari ini tendensinya agak ya kita bisa lihat naik turun, tapi
saya bisa memprediksikan bahwa tidak terkemungkinan dia ini akan naik rekan trader, tapi kenaikan dia tidak terlalu maksimal. Saya berpikir bahwa dia ini akan coba naik sampai level paling maksimum menurut saya di posisi 149.541, tapi pembalikan arah lebih banyak akan terjadi dan dia akan coba untuk keluar sampai di level 148.992. Nah, di sini. Ini adalah arah pergerakan yang terjadi pada USD Yen Jepang. Oke rekan trader, ini adalah analisa teknikal kita. Dan rekan trader, saya mau kasih sedikit informasi buat rekan trader untuk apa yang terjadi pada hari ini. Ya, rekan trader bisa lihat bahwa kalender ekonomi pada prinsipnya, kalender ekonomi pada hari ini tidak ada sesuatu yang sangat luar biasa ya. Nanti harap diperhatikan aja, nanti pada pukul 20.00 akan ada pidato dari salah satu anggota FOMC, pejabat The Fed juga. Ini harap diperhatikan karena dia akan sangat mempengaruhi arah pergerakan pasar 20.00 waktu Indonesia bagian Barat. Walaupun tidak berita utama, tapi dia akan mempengaruhi arah pergerakan pasar. Dan rekan trader, kalau ada waktu dan kesempatan, jangan lupa juga baca artikel yang dikeluarkan oleh kami Market di FX Trade. Silakan baca tendensi tulisan hari ini. Saya mengambil judul tendensi bullish di tengah pesimis data stimulus Cina. Jadi harap dibaca ya. Ini menurut saya bermanfaat buat rekan trader semuanya. Dan rekan trader, jangan lupa ini adalah kami, ini adalah website resmi Market. Silakan bergabung dengan kami. Kami selalu memberikan yang terbaik buat rekan trader semuanya ya. Kami mencoba memberikan yang terbaik buat rekan trader. Menurut saya analisa kami adalah analisa yang paling konsisten selama setiap hari dari semua broker-broker yang ada di Indonesia. Oleh karena itu tetap bersama kami. Jadikanlah kami sebagai acuan untuk trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Oke rekan trader, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.